maksud hadirnya lembaga itu. Akhirnya apa yang terjadi kemudian, banyak SDM yang ada di organisasi itu, banyak SDM yang ada di perusahaan itu, semata-mata berorientasi pada uang, berorientasi pada penghasilan, hanya menjalankan tugas saja. Jadi dia itu kehilangan spiritnya, kehilangan roh. Kenapa saya bekerja, kenapa saya melakukan ini, saya melakukan itu. Kita akan lanjutkan kembali sahabat MQ berbincang bersama narasumber kita, motivator Muslim Indonesia Kiki F. Wijaya, di tema kita Noble Purpose. Tadi sudah digambarkan ya, ketika hidup seseorang itu punya alasan kuat, alasan tertentu, apapun itu bentuknya, akan mendorong seseorang itu untuk bisa terus bergerak, terus berjalan, terus bertumbuh. Nah, di bahasan ini diarahkannya adalah alasan yang kaitannya dengan pemaknaan hidup ya. Sehingga kita bisa berjalan menuju tujuan yang mulia. Nah, tadi saya menambahkan satu pertanyaan untuk dibahas ini. Kita sapa kembali Mas Kiki. Baik Mas Kiki, tadi satu pertanyaannya adalah kalau seorang muslim ini kan sudah dibuatkan ya oleh Allah, orientasi kehidupannya adalah akhirat begitu. Nah, pertanyaannya, apakah seorang muslim ketika sudah punya itu, tujuan itu, makna hidupnya adalah itu, apakah itu juga otomatis sudah cukup atau ada sesuatu yang masih kurang kalau hanya berpikirnya itu saja? Iya, kalau seorang muslim ketika ditanya apa maksud kehadirannya di muka bumi ini, maka umumnya akan dengan lugas mengatakan ada dua paling tidak maksud kehadiran kita di muka bumi ini. Yang pertama jelas menjadi beribadah kepada Allah, menjadi Abdullah ya dalam semua lini aspek kehidupan kita. Yang kedua itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Itu kan jawaban umum ya, yang Allah sampaikan secara general melalui Al-Quran dan pesan-pesan yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Nah, tetapi jawaban ini adalah jawaban yang sifatnya umum. Tentu makna kekhalifahan atau makna peribadahan setiap orang itu ada yang sama, ada yang spesifik. Yang sama itu ya sederhananya ya kita menjalankan ibadah, bermuamalah dan sebagainya, itu adalah peran-peran yang sifatnya umum, semua orang menjalaninya. Tapi dari peran-peran yang umum-umum itu ada hal yang unik, ada yang khas di dalam diri kita. Yang dengan yang khas itulah yang membuat kita berbeda dengan yang lainnya. Karena setiap orang itu kan pada dasarnya unik, dia berbeda sekalipun dia memiliki kesamaan dengan orang lainnya. Nah, peran kekhalifahan atau menjalankan peribadahan kepada Allah itu, penyembahan kepada Allah itu, kemudian merujuk tidak hanya secara umum, tetapi juga kepada peran spesifik khas kita itu. Makanya ketika orang akan menemukan Nobel Purpose-nya, apa tujuan agung, tujuan mulia dia hadir ke muka bumi ini, maka langkah awal yang harus kita lakukan itu kan adalah mengenali dengan baik siapa diri kita. Kalau kita kenal dengan baik siapa diri kita itu, maka kita akan mudah untuk merumuskan Nobel Purpose kita. Nah, tapi sebenarnya ini Mas Anhar, tidak hanya dalam konteks kita secara pribadi. Kenapa banyak kita melihat ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga sering mengalami demotivasi, ya, turun semangatnya. Karena sebagai pimpinan kita itu sering kali lupa untuk mengajarkan maksud hadirnya perusahaan itu, maksud hadirnya lembaga itu. Akhirnya apa yang terjadi kemudian, banyak SDM yang ada di organisasi itu, banyak SDM yang ada di perusahaan itu, semata-mata berorientasi pada uang, berorientasi pada penghasilan, hanya menjalankan tugas saja. Jadi dia itu kehilangan spiritnya, kehilangan roh. Kenapa saya bekerja, kenapa saya melakukan ini, saya melakukan itu. Makanya jangan pernah berpikir bahwa perusahaan itu semata-mata berfokus kepada keuntungan atau laba saja. Tetapi harus disampaikan, dipahami oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi itu alasan kenapa organisasi, kenapa perusahaan itu hadir, diciptakan, dibuat sedemikian rupa. Nah, kalau jawaban-jawaban itu didapatkan, disitulah orang akan menemukan kebermaknaan. Dan kalau orang sudah menemukan makna di balik apa yang dia kerjakan, dia akan memiliki yang namanya kemampuan untuk memotivasi diri. Karena kita ini oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang mencintai spiritualitas, mencintai kebermaknaan dan seterusnya. Nah, secara umum
Itu jawaban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ya. Dan terkait dengan akhirat tadi jelas dalam Al-Quran, contohnya surat Al-Qasas 77 itu dengan lugas sekali Allah sampaikan, wabtaghi fima attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ya. Kita disuruh untuk meraih kebahagiaan di kampung akhirat dengan apa yang Allah berikan pada diri kita, tapi jangan pernah melupakan bagian kita di dunia ini. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini kemudian membawa kesan, menjadi bekal kita untuk kita bawa di akhirat kelak gitu loh. Jadi berpikirnya jauh, tidak hanya di dunia tapi melampaui itu. Kita masuk ke akhirat. Cuman tadi saya sampaikan bahwa kita harus menemukan kekhasan kita, keunikan kita. Kalau kita bisa menemukan itu, maka akan lebih gampang, lebih mudah kita untuk menentukan apa sebenarnya Nobel Purpose kita itu. Baik, fenomena lain ini Mas Kiki ketika berbicara tentang potensi diri, mengenali diri, menetapkan tujuan diri, ada juga ketika seseorang tumbuh kembangnya adalah untuk memenuhi kebutuhan diri seperti ya mencari uang, memenuhi kebutuhan keluarga, biaya anak sekolah, urusan dengan masyarakat yang semuanya di situ. Kalaupun ada kelebihan untuk memperbagus fasilitas mungkin rumah, kendaraan semacam itu. Tapi memang seseorang itu bertumbuh berkembang dengan peran dan potensi yang dia sudah kenali. Nah, ketika sebatas itu saja, nah apa nih yang pasnya seperti apa? Ya, ketika kita bekerja mendapatkan uang, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa rehab, renovasi rumah ya. Itu hal yang bagus, hal yang lumrah, dan setiap orang itu jujur saja butuh uang ya. Ya, segala sesuatu memang nggak memerlukan uang, tapi segala sesuatu juga butuh. Segala sesuatu untuk beli ini, beli itu juga butuh uang pada akhirnya ya. Uang itu bukan berarti tidak perlu. Pernah saya sampaikan bahwa kita akan sulit untuk bahagia ketika kita dalam situasi tidak punya uang. Jujur aja gitu ya. Tapi ketika uang tadi, materi itu sudah sampai pada level cukup ya. Artinya dia memenuhi keperluan kita secara umum, standar kehidupan kita. Maka uang ini menjadi kehilangan daya tariknya ya. Apa yang dirasakan kebagian orang yang tercukupi kebutuhannya itu akan sama dengan orang yang kekayaannya berlimpah. Itu sama ya. Banyak riset-riset yang membuktikan seperti itu. Nah, inilah kemudian menunjukkan bahwa uang itu tidak bisa menjadi motivasi yang sifatnya berkelanjutan. Dia hanya memotivasi ketika kita dalam situasi betul-betul berkekurangan atau dalam situasi kemiskinan, Mas Anhar. Nah, lalu yang kedua, ketika kita menjadikan bahwa tujuan kita adalah bisa membeli ini, mendapatkan itu, dan seterusnya itu berarti pekerjaan yang kita lakukan itu kan sesuatu yang sifatnya perantara untuk sampai pada tujuan akhir ya. Nah, tetapi yang saya masukkan di sini bukan pada hal yang sifatnya perantara itu, tetapi apa yang kita lakukan itu sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu yang kita nikmati, yang kita hayati. Prosesnya kita lakukan sedemikian rupa sehingga tujuan itu tercapai, tetapi prosesnya juga kita nikmati. Nah, itu yang kemudian dimaksudkan dengan Nobel Purpose ya. Jadi hasil dan proses itu dua-duanya tetap penting ya. Apa yang diperlukan, apa yang dicapai di masa depan itu bukan berarti mengabaikan proses pada masa kini. Nah, ketika orang memiliki Nobel Purpose, dia akan menikmati proses itu. Dia akan menikmati gagalnya, kadang-kadang dia tersesat, dia balik lagi, kadang-kadang dia menaiki jalan yang terjal dan seterusnya ya. Nah, ini yang terjadi ketika kita bisa menemukan Nobel Purpose di dalam kehidupan kita. Cuman memang sekali lagi saya sampaikan, Nobel Purpose ini sangat erat kaitan dengan pemahaman terhadap diri kita sendiri. Ketika kita memiliki pemahaman yang baik tentang diri kita makin mudah untuk mencapai Nobel Purpose dalam kehidupan kita. Gambarannya seperti apa nih Mas Gigi ketika seseorang itu sudah punya Nobel Purpose-nya? Apakah seseorang yang misalnya ada dua kutub nih, yang satu ya orang tetap dengan biasa saja tapi orang ini punya prinsip yang penting baik sama orang lain, yang penting kalau ada orang butuh bantuan saya bantu, semacam itu. Ada kutub yang lain lagi ketika bicara tentang tujuan mulia Nobel Purpose, kemudian
misalnya masuk ke jalur politik begitu, saya mau jadi presiden, jadi dewan, karena di situ akan menyalurkan noble purpose-nya, tujuan mulianya untuk bangsa semacam itu. Iya, pada dasarnya sesuatu yang disebut sebagai noble purpose itu ketika tujuan itu tidak hanya berkutat pada diri kita, ya, tapi dia berkutat pada the others, di luar diri kita. Entah itu bernama uh, masyarakat sekeliling kita, entah itu bernama bangsa, kayak Mas Anhar sampaikan tadi, atau berupa lingkungan fisik. Misalnya ada orang yang kenapa dia setiap hari menanam kelapa, dia melihara bibit lalu dia tanamkan sehingga jadi hutan yang teduh, terhindar dari erosi dan seterusnya. Dia lakukan itu dengan spirit bahwa apa yang saya tanam ini kelak berguna bagi anak cucu saya kemudian hari. Itu pun noble purpose. Jadi intinya noble purpose itu adalah tujuan itu tidak berkutat pada kita, ya, tapi dia melebar radiusnya, melebar kepada di luar kita. Nah, terserah apakah kemudian itu masuk dalam konteks politik, apakah dia masuk dalam konteks sosial, ya, dan lain sebagainya. Belakangan misalnya contoh, saya berikan contoh sederhana saja. Belakangan ini saya kedatangan seorang tamu, ya. Beliau ini seorang bidan di salah satu puskesmas di Yogyakarta, lalu mengajak saya untuk mewujudkan mimpi dia. Apa mimpinya? Mimpinya itu adalah bagaimana membantu para lansia itu agar sehat, produktif, mandiri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Coba, ini kan visi yang sangat simpel sebenarnya, ya, tapi sangat mulia. Menurut saya ini ide yang sangat noble purpose, satu hal yang sangat mulia gitu loh, ya. Kenapa? Karena kita lihat selama hari ini yang namanya lansia itu seringkali mengalami kondisi yang menyedihkan. Ingat nih, beberapa waktu yang lalu kan Mas Anhar ada di media sosial seorang ibu yang curhat lalu viral, anaknya dituding membuang anaknya dan seterusnya, dan kemudian belakangan ada klarifikasi dari anak-anaknya itu, dan ternyata tidak sepenuhnya benar pemberitaan yang selama ini diekspos di media. Tapi kasus yang ibu ini alami di dalam kasus itu sangat mungkin terjadi di mana-mana kan. Bagi sebagai seorang lansia kita merasa tersisih, kita merasa tidak dianggap oleh anak-anak, bahkan dianggap sebagai beban. Itu menjadi momok di kalangan para lansia, ya kan? Nah, bagaimana kemudian teman yang tadi saya sampaikan punya visi bahwa kenapa kita tidak berikan bekal, melakukan pemberdayaan agar mereka ini menjadi sosok yang tetap produktif sekalipun mereka pada masa-masa lansia. Dan punya bekal yang cukup, karena ketika orang memasuki masa lansia itu kan ada ketakutan yang luar biasa. Apa itu? Menghadapi kematian, ya kan? Menghadapi kematian. Nah, visi yang seperti ini yang disebut sebagai noble purpose, ya. Jadi alasan mulia yang kita temukan dari apa yang kita kerjakan. Nah, tentu banyak sekali alasan-alasan lainnya yang bisa sahabat MK temukan. Seiring perjalanan waktu kita akan menemukan ini yang menjadi noble purpose saya. Alasan mulia dari yang dikerjakan, begitu ya? Betul. Baik. Saya coba cek ini pertanyaan yang masuk. Baik. Kalau punya banyak tujuan mulia, nah gimana tuh Mas Kiki? Punya banyak tujuan mulia. Oke. Konteksnya mungkin secara kapasitas tidak memungkinkan semuanya dicapai, tapi di pikirannya banyak sekali tujuan mulianya. Oke. Setiap orang itu punya tujuan, ya. Umumnya punya tujuan-tujuan dan barangkali punya tujuan yang banyak, ya. Cuma kita ini kan harus mengukur kapasitas kita, mengukur kemampuan kita, juga mengukur sumber daya kita. Makanya kalau sahabat MK belajar tentang bagaimana mewujudkan sebuah mimpi menjadi sebuah kenyataan, salah satu poin yang dibicarakan adalah tentang bagaimana syarat tujuan yang bagus, ya. Nah, tujuan yang bagus itu kan setidak-tidaknya ada 5, sahabat MK. Yang pertama, dia harus spesifik, konkret, detail, bisa dirasakan, bisa diraba, dia sifatnya tangible gitu ya. Yang kedua, dia harus terukur. Jadi kalau bisa didetilkan secara kuantitatif. Kemudian dia menarik, dia menantang kita.
Bukan sesuatu yang sifatnya terlampau tinggi karena bisa membuat kita merasa frustasi, tapi tidak pula terlampau rendah karena membuat kita mudah jenuh. Ya, maka tujuan yang bagus itu harus achievable, tingkatnya moderat gitu loh. Kemudian jelas batasan waktunya. Makanya kalau orang punya sebuah Nobel Purpose itu harus jelas batasan waktunya. Ini tercapai berapa? Tahun pertama apa? Tahun kedua apa? Tahun kelima apa? Dan seterusnya. Kenapa? Karena kita perlu batasan waktu untuk mencapai sesuatu itu. Ya, kemudian yang terakhir adalah ini, dia ditopang tidak oleh sumber daya yang kita miliki. Nah, di sini tadi saya singgung di awal tadi, akan lebih gampang kalau Nobel Purpose itu sesuai dengan talent kita, kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, apa yang terjadi di lapangan sana, di luar sana itu ternyata orang-orang yang menciptakan sejarah dalam hidupnya itu dia tidak terlalu banyak memiliki Nobel Purpose. Cukup 1, 2, atau 3 maksimal, tapi dia fokus untuk mengejar Nobel Purpose-nya itu. Itu lebih baik ketimbang kita punya terlalu banyak Nobel Purpose, tapi tidak ada satupun yang betul-betul kita fokus untuk mengejarnya, Mas Anhar. Baik, bisa jadi kalau tadi ada orang tidak punya tujuan apapun dia stagnan, bisa jadi juga terlalu banyak tujuan, akhirnya stagnan juga begitu, Mas Kiki? Iya, frustasi gitu loh ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ungkapan yang menarik itu, fa'ina tazhabun, ya kan? Hendak kemana kamu melangkah, kan begitu. Jadi kalau kita terlampau banyak pilihan-pilihan itu, kita malah bingung mau melakukan apa. Contoh kemarin saja lah, ini pengalaman pribadi saya ya. Kemarin saya jalan sama keluarga itu jalan-jalan ke Sanmor di Maguwoharjo. Hari Minggu kemarin, hari Ahad kemarin, Mas Anhar. Sampai di sana kita tuh pengen makan-makan gitu loh. Tapi begitu datang ke sana, begitu banyak penjual yang menawarkan dagangannya. Apa yang terjadi? Kita muzmet gitu loh. Bingung mau makan apa, mau beli apa. Saking banyaknya pilihan itu. Nah, begitu pula ketika kita itu menjalani kehidupan itu, Mas Anhar. Ketika terlampau banyak pilihan di kepala kita itu, maka akhirnya kita menjadi bingung. Karena itu, bicara tentang Nobel Purpose itu harus betul-betul tidak boleh terburu-buru. Kita harus benar-benar duduk dengan tenang, memikirkan dengan baik. Oh, ini kayaknya kelemahan saya. Kalau tujuan saya ini kayaknya sudah cocok dengan kekuatan saya. Kalau yang ini kayaknya mulia, tapi tidak. Saya butuh waktu, sumber daya, dan melatih diri saya untuk mencapai itu semuanya. Jadi kita berhitung di situ. Makanya Nobel Purpose, sekali lagi sahabat yang berbahagia, memerlukan waktu, kesediaan kita mencernanya dengan baik. Dan tidak perlu banyak, tetapi kita betul-betul sadar bahwa ini sesuatu yang mulia dan ditopang sepenuhnya oleh sumber daya yang kita miliki.